Halo guys, welcome back to our channel. Di sini Jahit Mart. Kali ini aku mau bagiin kalian tips gimana caranya ngejiplak baju yang kalian suka. Jadi kamu bisa nge-create ulang baju kalian mungkin dengan bahan yang berbeda. Nah, ukurannya bisa sama nih. Caranya adalah dengan ngejiplak. Pertama yang harus kalian siapkan adalah kertas polanya, spidol, dan juga pastinya kaos. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melipat kertas pola kita. Jadi kita lipat jadi kayak satu jadi kayak dua bagian gitu, kayak gini. Ikutin aja ya yang di video. Terus kita juga mesti ukur atau ngelipat kaos kita. Jadi kita cari aja bagian tengahnya, kita lipat. Kalau udah kita lipat, ini tinggal kita taruh di ujung kertas polanya nih, yang pinggiran lipatan juga. Next, kalau udah kita butuh spidol di sini dan kita mau ukur dan ngejiplak di titik-titikin gitu. Kalian bisa ngejiplaknya itu pas ukuran dari baju kalian, atau kalian mau lebihin kayak aku di video ini juga nggak masalah. Kalian tinggal ikutin aja. Ini semua aku lebihin kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Kita titik-titikin bagian sisi, bagian bawah, dan juga bagian bahu. Lalu kita pakai teknik yang agak sedikit berbeda di bagian lengannya, karena bagian lengannya ini mau aku keker pakai tangan, kita raba-raba gitu jahitannya di sebelah mana. Next, kita juga mau ukur bagian kerahnya. Kita jiplaknya juga pelan-pelan sama kayak gini. Kalau titik-titik yang udah jadi semua, ini tinggal kita tebelin, tapi ngedebelinnya jangan asal nyebelin ya. Ini aku punya penggaris pola. Kalau kalian punya penggaris pola, ini ngebantu banget buat kalian ngerengin atau nebelin si titik-titik ini juga, jadi garisnya itu lebih natural lah untuk disebut pola ya, dibandingkan kita nyambung-nyambungin titik doang gitu. Lalu untuk bagian leher dan juga bagian lengannya itu, nih kalau kalian perhatiin, aku ada kasih garis ujung gini untuk bagian siku. Kenapa? Supaya kalau seandainya nanti kan aku mau jiplak yang bagian belakangnya nih. Pola kan ada yang bagian depan, ada juga yang bagian belakang nih guys. Jadi garis ini membantu banget, jadi kalian bisa ngukur depan sama belakangnya itu seimbang atau enggak. Jadi pastiin kalian pakai garis siku ya. Next, aku mau ngerengin bagian lengan nih. Ngerengin bagian lengan, kalian harus pakai penggaris kerongkongan ya. Tapi kalau kalian seandainya nggak ada, kalian pakai penggaris siku yang ada lengkungannya, itu juga nggak masalah. Tapi lebih enak pakai penggaris yang kerongkongan. Nah, kerongkongan itu yang bentuknya kayak gini ya, yang agak kayak siput gitu loh, kayak kriwil gitu loh. Aku nggak tahu nyebut istilahnya apa, tapi yang melengkung kayak gini, bentuknya lucu, kayak pistol lah mungkin ya. Untuk bagian bawahnya ini juga aku mau pakai garis siku ya. Ini kalian perhatiin, kalau seandainya kalian pakai garis langsung ngegaris aja sama kalian ngesiku, itu tuh ada perbedaan kurang lebih bisa sampai setengah senti loh guys. Jadi itu mempengaruhi banget baju kalian. Jadi dibanding baju kalian mencong, mendingan kalian kasih garis siku. Jadi baju kalian pas dipakai nanti seimbang, lurus gitu, simetris. Nah, kalau udah dikerengin semua, ini bagian depannya kita tulis depan. Ini maaf ya, aku tulis itu posisinya kebalik gini loh. Jadi ini di sini aku belajar menulis terbalik. Terus juga aku mau tulis di sini lipatan bahan. Bagian depannya udah selesai, kita butuh bagian belakang. Caranya adalah ini tinggal kita balik kertas polanya. Terus
Kita mau jiplak bagian belakangnya pakai kaos lagi kayak tadi. Tapi ini aku singkirin dulu penggaris saya karena meja saya lumayan sempit ya guys. Ini kita taruh lagi kaos kita. Tapi naruhnya jangan sembarang naruh, tapi kita keker-keker, kita lurus-lurusin kaos kita sesuai dengan jiplakan depan. Kalau udah diposisiin, ini udah oke posisi kaosnya, kalian tinggal jiplak aja sama seperti bagian depan ya. Cuman kalian harus perhatikan ya, kalau pola bagian belakang itu lehernya lebih tinggi dibandingkan dengan pola leher bagian depan. Kalau pola leher bagian depan kan turun, kalau bagian belakang itu dia tinggi. Ya ini kelihatan ya di kaosnya. Terus juga kalian harus perhatikan kerung lengannya. Biasanya kalau kerung lengan bagian belakang sama bagian depan itu ada perbedaan sedikit. Jadi itu diperhatikan baik-baik. Kalau udah dapat titik-titiknya, ini tinggal kita garisin lagi. Kita kerengin pakai spidol. Nah, untuk bagian lehernya, ini kita butuh garis siku juga ya, biar kerah kalian tuh nggak lancip gitu loh pas dipakai. Jadi ini biar kalau kalian pakai di baju kalian itu lehernya itu simetris. Kalau udah semua, ini aku mau cek benar apa enggaknya jiplakan kita. Panduannya adalah dari garis siku yang tadi yang di depan itu loh, yang melintang dari ujung ketemu kerong lengan. Nah ini kelihatan ya titiknya agak berbeda sedikit nih. Ini kalau aku tebelin. Nah itu tuh kelihatan ya bagian kerong lengannya tuh kok nggak sesuai titiknya tuh yang aku buletin ini nih tuh. Nah ini ada panduannya sama yang bagian depan kayak gini. Ini kelihatan ya aku agak salah sedikit, jadi kalau udah ada garis yang panduan yang dari siku yang bagian depan, terus kan kita lurusin lagi ke bagian belakang nih. Nah ini kelihatan ada perbedaan. Kalau misalnya sama berarti betul, tapi kalau seandainya beda itu berarti ada sedikit kesalahan, tapi nggak masalah. Ini nggak usah kalian ulang aja dari awal, nggak usah. Ini tinggal kita betulin aja pakai penggaris kerung lengan. Kita sesuaiin dari bagian sini tuh nih, ikutin dari video terus ke kerung lengannya kayak gini set. Terus kita atur set. Nah jadi yang benar itu adalah yang di ini ya, yang aku buletin. Yang bagian luar yang aku silang itu salah, tetot. Kalau udah ini udah ready pola bagian belakangnya, kita tulis dulu belakang. Teng kasih panas rak, tulis lipatan bahan. Next, di sini aku ada gunting, mau aku gunting polanya, tapi ini jangan pakai gunting bahan ya, jangan pakai gunting bahan ya guys. Gunting bahan adalah untuk gunting kain. Kalau mau gunting pola, gunting kertas, pakai gunting kertas. Ya, kenapa? Kalau kita pakai gunting kain untuk gunting kertas, biasanya gunting kain kita tuh gampang tumpul dan sayang banget ya, gunting kain kan lumayan pricey ya dibandingkan gunting kertas biasa. Lebih baik kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya ya. Ini aku lanjut gunting dulu ya guys. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Tuh, kelihatan ya perbedaannya bagian depan sama bagian belakang lehernya, terutama. Kalau seandainya udah jadi kayak gini,
kalian jangan langsung mentah-mentah ini dijadiin kalian patokan untuk gunting bahan. Kita tetap mesti cek dulu pola kita. Kalau seandainya bagian bahunya nih kita cek terus berbeda, nih kayak gini. Kalau ini kan sama, kalau beda itu berarti kalian harus revisi, harus kalian perbaiki. Lalu bagian sisinya samping kaos tuh juga kita harus sesuaiin sama atau enggak nih sisinya, bagian depan sama bagian belakang. Kalau seandainya sama, berarti sudah benar. Jadi ini ya guna-gunanya kalau kalian pakai penggaris pola terus bikin siku-siku gitu kayak tadi rada ribet dikit lah. Yang penting kan kalian nanti pas gunting bahan nggak ada kesalahan. Sayang bahannya kalau salah gunting. Nih, ini udah jadi. Next kita mau jiplak bagian lengannya karena kaos kita kan ada lengannya ya. Nah, ini aku mau jiplak bagian lengannya. Kita pakai sisa kertas pola aja, kita lipat sama. Terus kita posisiin lengannya kayak gini. Terus tinggal kita sama kayak bagian badannya, kita jiplak lagi kayak gini. Nah ini sama juga bagian lengannya ini. Kalau yang bagian dekat lipatan itu biasanya aku kasih siku untuk meminimalisir kesalahan ya guys. Bagian tengahnya juga aku kasih garis siku supaya nanti aku bisa jiplak ke sisi satunya gitu loh. Jadi kita bisa ngecek nih pola kita bener atau enggak. Inilah gunanya si garis siku ya. Bagian atasnya juga kita kasih garis siku. Terus titik-titik yang bagian kerong lengan tinggal kita sambungin kayak gini nih. Kurang lebih aja ya. Ini udah selesai, kita tulis bagian depan. Terus bagian belakangnya kita ikutin juga, kita jiplak sama. Ini kalian jangan heran ya, kalau seandainya kita jiplak bagian bagian depannya itu akan nyentuh ke kertas atau ke bagian, dia akan ketutup ke bawah. Tapi kalau kita ngejiplak bagian belakang, otomatis bagian depan yang akan kelihatan. Jadi tuh yang kita jiplak itu nempel ke kertas ya. Ini sama cara jiplaknya sama bagian tadi, bagian depan. Terus aku mau samain pakai penggaris siku lagi. Ini kan ada panduannya nih sama yang bagian belakang tadi tuh. Nih ada titik ya. Nah ini tinggal kita transfer ke kertas, terus kita garis kayak gini, sisinya juga sama. Ini kalau udah ditebelin, ini kita tulis. Kalau udah selesai tulis belah. Ini kelihatan ya perbedaannya. Kalau bagian belakang tuh dia lebih panjang dan lebih landai. Terus kalau bagian depan itu dia lebih gembung gitu loh lengannya. Kayak lagi aku tegaskan, jangan pakai gunting kain ya kalau mau gunting pola. Gunting pola pakai gunting kertas aja biar gunting kalian semuanya tahan lama. Nah kalau udah ini tinggal kita gunting. Nah kalau udah selesai gunting, ini kita tinggal cek-cek aja. Nah ini kalau dicek gini nih bagian sisinya, ih kok ada kelebihan ya kak. Nah kalau kayak gini berarti ada kesalahan nih. Nah aku mau kasih tips kalian gimana cara nyesuaiin lengannya. Caranya gampang banget.
Ini kalian tinggal ukur aja yang kelebihannya ini, terus kita cari tengahnya, kita bagi dua. Kita ukur di sininya perbedaannya berapa. Terus dibagi dua, kita titikin aja kayak gini. Nah, ini masing-masing berapa. Nah, yang bagian sini mau aku pindahin ke bawah. Nah, kalau udah dapat titiknya, ini tinggal kita pakai penggaris lengkung. Bukan penggaris lengkung sih, penggaris karung lengan, pistole. Nah, kita giniin, kita tinggal garis, terus kita landain lagi aja ke atas, kita cakepin. Lalu, bagian bawahnya kita harus lebihin, biar kita tambal yang tadi kekurangan tadi. Caranya ini mau aku lem. Kalian bisa pakai lem kertas atau selotip, terserah. Ini kita tambal kayak gini bagian bawahnya. Terus tadi yang kelebihan tadi itu kan ada tuh sisa sedikit lagi. Nah, itu kita pindahin ke bagian bawah sisi satunya. Jadi kalau kalian mau mendekin atau mau manjangin sisi lengan, ini apapun ya, mau kita mau mendekin lengan, manjangin sisi lengan, atau mungkin kalian punya baju sisinya kanan kiri, ada jomplang nih sisinya, itu tetap harus kayak gini. Jadi yang dibagi dua perbedaannya, terus dipisah. Jadi dibagi dua, yang satu kita pendekin, yang satu kita panjangin gitu loh. Ya, jadi biar adil, kalau mau ngurangin, mau manjangin tetap harus adil ya guys. Pola itu harus adil memang. Kalau udah, ini tinggal kita gunting. Oke, ini udah selesai. Nah, ini dia guys, cara ngejiplak baju kalian ke kertas pola ya. Jadi kalian bisa bikin baju-baju kesukaan kalian, terus kalian polanya sama, ukurannya udah fit gitu ya. Oke deh guys, jadi gini ya cara ngejiplak baju kalian ke kertas pola. Jadi kalian bisa bikin baju kalian yang kalian suka, misalnya nih bisa bikin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, pokoknya polanya udah fit sesuai dengan baju yang kalian suka. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel. Terus follow us on sosial media. Kita punya IG, TikTok. Terus kalian bisa komen di bawah. Kalian ada pertanyaan bisa melalui komen, bisa melalui DM. Kita open banget untuk pertanyaan-pertanyaan ya guys. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Hemat selalu ada. Terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!